Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita telah bersukacita dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa diurapi oleh Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan menjadi sekali lagi, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi Kepada hamba yang kami kemuliaan-Mu. Mari kita kembali bersatu di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami ada di sini duduk diam dan mau mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, ajar kami seperti Maria duduk di kaki Tuhan dan mau mendengar pengajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah Tuhan, kami siap, dan ajar kami untuk bisa melakukannya, mampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Mari kita cek semangat dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat hari ini? Semangat hari ini? Coba kita cek apakah benar-benar semangat. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu haleluya. Kalau saya 2 kali, Bapak Ibu juga 2 kali. Coba kita cek ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, kita cek dulu lagi. Itu baru verbal, kata-kata. Ternyata masih tercas Bapak Ibu. Ya, saya kurang paham. Saya yakin pasti Bapak Ibu karena kasih Tuhan ada semangat hari ini. Nggak ada kata loyo. Mari kita cek lagi. Kita cek dengan tepukan. Kalau saya bilang haleluya 2 kali, tepuknya 2 kali. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Firman Tuhan di Amsal katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya sendiri. Di Amsal berkata demikian, orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan lihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34, cukup panjang tapi kita baca supaya kita melihat keutuhan ayat ini. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang 17 ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian ya Bapak Ibu. Saya yang 16, Bapak Ibu yang ke-17. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tempat yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semua itu. Paulus pergi berdiri di atas
Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak Ibu, obat tidur. Bapak mau apa ya obat tidur? Banyak orang tidak bisa tidur ya. Tidak bisa tidur, mikir utang, mikir masalah, mikir pergumulan berat, nggak bisa tidur. Obat tidur yang paling mujarab adalah baca Alkitab. Paling mujarab ini. Bapak Ibu kalau baca Alkitab lama-lama ngantuk, itu obat tidur. Ya itu kenapa? Karena saat kita apalagi sendiri ya, kalau rame-rame kayak gini masih kita dengar teman kita gitu ya Bapak Ibu. Obat tidur itu ternyata bisa juga baca Alkitab, lama-lama ngantuk gitu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan melihat sebenarnya dari pembacaan kita tadi, Paulus itu memberitakan Injil di Athena. Belajar teladan penginjilan Paulus dari kisah para rasul ini, kita akan lihat ya Bapak Ibu, ada dua karakteristik tentang penginjilan. Yang pertama kekekalan, yang juga ada universal. Semua orang, tempat, dan abad adalah butuh Injil. Yang kedua ada juga temporal dan kultural.
itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti tema-tema firman Tuhan bulan-bulan ini dari Januari sampai Maret ini. Fokusnya adalah tentang pemberitaan Injil. Kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa ya Bapak Ibu. Kemarin hamba Tuhan menyampaikan kita diberi kuasa. Hamba Tuhan juga menyampaikan bahwa amanat agung itu pergilah. Dan hari Minggu yang lalu kita disampaikan bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, siang-siang datang ngambil air di sumur Yakub gitu ya, berkomunikasi. Itu tema-tema yang kita sedang pergumulin di gereja ini. Berbicara tentang penginjilan, Bapak Ibu, kita akan lihat ada istilah berkata lain lubuk, lain ikannya. Pernah dengar istilah ini Bapak Ibu? Lain lubuk, lain ikannya. Jadi namanya penginjilan, menyampaikan berita Injil. Kita itu harus belajar lain budaya, lain kultur, lain situasi. Mesti strategi yang kita gunakan pun lain juga. Ya. Jadi lain lubuk, lain ikannya. Lain situasi, lain metodenya. Karena kita bicara kita ini akan dipakai Tuhan Bapak Ibu menjadi penderita Injil. Tapi setidaknya kita ini tahu, oh ini daerahnya begini, ini seperti ini, orangnya seperti ini. Maka ada istilah lain lubuk lain ikannya. Jangankan budaya, pribadi karakter kita aja beda. Ya, kalau cat warnanya hanya merah nggak menarik. Ya Bapak Ibu. Cat dasar putih kok nggak menarik ya, campur lagi warna apa gitu ya, nah, lagi dihiasi. Jadi lain lubuk lain ikan, maka pendekatannya juga lain. Berbeda orang, beda keadaan, beda pendekatan Bapak Ibu. Selanjutnya, ya penulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Ya lanjut next. Tema Kisah Para Rasul keseluruhan ini adalah sejarah gereja Kristen awal setelah naik Yesus Kristus ke sorga. Jadi dari Kisah Para Rasul pasal pertama sampai terakhir tema keseluruhannya itu, dan kita hari ini akan membahas tentang di pasal yang ke-17. Jadi gereja mula-mula kemarin kita diberi kuasa. Kita menginjililah ke mulai dari daerah Samaria, Yudea, dari situ awal jemaat mula-mula, dan itu tema keseluruhan kitab ini adalah sejarah gereja Kristen awal setelah naik Yesus Kristus ke sorga. Turunnya Roh Kudus. Ini tema keseluruhan dari kitab ini. Lanjut. Ya, kita mau lihat tokoh yang kita mau lihat penginjilnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sering tahu ya Bapak Ibu siapa itu Paulus. Dengar ya, bagi Bapak Ibu yang sudah ikut sekolah minggu, cerita tentang Paulus, belajar di sekolah, bahkan Bapak Ibu penyampaian firman, mungkin sudah sering dengar tentang kata siapa itu Paulus. Bapak Ibu terpelajar, Paulus cerdas. Kalau dosen saya dulu berkata, Paulus itu sekolahnya sekitar 49 tahun, pernah kita hitung-hitung. Ada di sini udah mengecam pendidikan 20 tahun lebih. Paulus itu mengecam pendidikan itu 49 tahun. Jadi ilmunya enggak luar biasa Bapak Ibu. Dan dia memiliki guru Gamaliel, dia cerdas, bahkan dia punya strategi-strategi. Dia sebelum diutus Tuhan ke Damsik gitu ya, dia sentak surat-surat dulu supaya dia tahu dia bawa surat. Jadi tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia pemberani. Ya. Dia juga tegas.
Luar biasa nih Paulus. Luar biasa Paulus Bapak Ibu. Tegas, pemberani. Mungkin banyak hal lain yang Bapak Ibu ketahui tentang Paulus. Tetapi sehebat-hebatnya, secerdas-cerdasnya dia, Tuhan sendiri bertemu dengan dia. Tuhan sendiri bertemu dengan Paulus dan langsung diniatnya ya tadi yang tidak baik, strateginya tadinya udah ini dengan rencana yang udah disusun pun Tuhan temui secara pribadi. Akhirnya dia bertobat. Kalau Bapak Ibu lebih dalam lagi kenal siapa Paulus, bagaimana dia sebelum bertobat, itu adalah enggak semudah itu Bapak Ibu. Dia mengalami kebutaan 3 hari 3 malam. Dia mengalami proses itu. Setelah dia mengalami proses itulah baru dia menjadi seorang penginjil Bapak Ibu. Dia menjadi rasul. Dia radikal berbalik 180 derajat dalam hidupnya. Ada perubahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, luar biasa itu Paulus. Ada yang apa yang kuanggap untung kata Paulus, aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Itu benar-benar radikal loh Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kita baca konteks hari ini, kita teladan apa yang kita fokuskan tentang Paulus Bapak Ibu. Kita akan melihat setelah dia bertobat, setelah dia memberi diri pada Yesus, setelah dia bertemu dengan Yesus, mengalami kuasa Yesus, dipulihkan oleh Yesus, akhirnya dia pun menjadi terbeban dan dia pun menjadi pakai Tuhan dan banyak bahkan dia lebih tajam lagi dipakai Tuhan karena dia sudah memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau belajar hari ini teladan apa yang lebih kita fokuskan adalah strategi. Strategi Paulus dalam penginjilan. Bapak Ibu, sebelum bicara tentang strategi Paulus, beberapa hari yang lalu saya ikut nonton basket Bapak Ibu. Di SMA TN itu ada anak kita lomba dari SD sampai SMA. Bapak Ibu, saat saya lihat mereka latihan di sekolah, saya lihat mereka tanding, adalah yang ditekankan strategi. Strategi. Kadang-kadang ada waktu sejenak di-cut dulu, kemudian anak dikumpulin. Saya lihat coachnya, nanti gini, harus gini, kamu harus gini. Itu strategi Bapak Ibu. Strategi. Akhirnya saya salut, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam Popda itu kita bisa meraih 3 besar dari SD, SMP, SMA. SD-nya juara 1, SMP juara 1 dan 2, SMA juara 2. Bapak Ibu, strategi. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin diantara kita pun banyak yang mau dipakai Tuhan jadi penginjil-penginjil hari ini. Banyak yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, tapi bagaimana saya tidak tahu. Ayo kita belajar dari strategi Paulus. Mari kita sama-sama melihat. Ada 4 hal strategi paling tidak dari ayat ini kita akan amati. Yang pertama strategi yang digunakan Paulus adalah pengamatan. Ayat 16 sampai 21 kalau Bapak Ibu baca ayat Alkitab tadi dikatakan adalah dia setelah sampai di Athena dia mengamati. Sampai di daerah Athena, Paulus pertama mengamati sekeliling sekitar itu. Paulus melihat sekitarnya ada luar biasa berhala-berhala di kota Athena. Hati Paulus merasa sedih ya, kalau tadi kita melihat
hati Paulus dikatakan dia melihat mereka di atas sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung. Bapak Ibu, kalau terjemahan lain ada yang bilang sih bukan sedih, nangis gitu, enggak ya. Setelah saya pikir apa tahu Paulus itu nangis gitu, enggak ternyata. Ada terjemahan lain berkata akhirnya dia ngelihat-lihat dia terprovokasi gitu ya. Ini kok di mana-mana penyembahan berhala, dia jalan-jalan lihat tulisan, ngamati Bapak Ibu. Dia lihat ini kok patungnya aneh, ini kok begini, terus ini kok penyembahannya kayak gini, luar biasa. Dia mengamati, melihat. Dan dia ada rasa sedih, dikatakan terjemahan kadang-kadang terbatas ya Bapak Ibu. Tapi terjemahan ada yang terprovokasi. Ada yang juga mengatakan bahwa Paulus itu merasa marah dalam hatinya. Kok patung-patung di sini semua gitu ya. Dan ada juga merasakan dia merasa jijik. Dia merasa jijik bisa, maksudnya kenapa ya? Itu yang terjadi, bahwa mengamati dia lihat dulu sekitarnya, dia merasa sedih atau kok begini, dia merasa ini nggak benar gitu. Karena apa? Dia udah kenal siapa Tuhannya. Jadi nggak nyaman-nyaman aja, dia nggak nyaman kayak gini gitu. Bapak Ibu, kita harus tahu di kota Athena itu penduduknya seperti apa sih? Kota Athena itu penduduknya adalah kota seperti pariwisata gitu ya Bapak Ibu. Kota pariwisata kalau sekarang itu mungkin dikatakan seperti Bali. Banyak orang wisata. Penduduknya itu juga memiliki kota yang berpendidikan, berpengetahuan. Jadi orang-orang terpelajar banyak di sana. Pemikirannya terbuka, mudah mendengarkan hal baru, tapi belum tentu mau menerima. Ini supaya kita paham dulu. Dan mereka mempercayai banyak Allah. Kemudian lingkungan itu adalah lingkungan orang yang terpelajar, dan mereka mudah mendengarkan orang, tapi belum tentu menerima. Jadi Bapak Ibu, budaya Jawa juga menyenangkan ya. Ya enggak Bapak Ibu? Sangat bertolak belakang kalau berhadapan dengan budaya Batak. Ya, sangat ya. Nggih Bu, kita udah senang dong, nggih Bu, nggih Mbak, gitu, senang gitu ya. Mendengarkan, menerima, tapi belum tentu dia menerima, manut, mengikuti apa yang kita katakan. Tapi enggak semua loh Bapak Ibu, enggak semua ya. Kalau di dalam Tuhan ya, tidak ya Bapak Ibu. Tapi ini yang terjadi di kota Athena, penduduknya seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam situasi galau atau marah atau melihat-lihat situasi, kita lihat di ayat sesudahnya lagi bahwa karena itu ia berumah ibadat, dikatakan dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah di pasar. Tiap hari orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi dia bangun komunikasi atau dialog. Jadi yang namanya pengamatan itu setelah kita lihat harus dialog Bapak Ibu. Dialog, komunikasi ya. Dia berdialog. Kenapa? Ternyata ada juga budaya di Athena itu Bapak Ibu, pasar itu tidak sekedar sarana jual beli. Tapi pasar itu di situ tempat mereka berjumpa, mereka juga ada dia komunikasi, diajak bertukar pikiran gitu ya Bapak Ibu, kemudian dapat informasi-informasi, kemudian oh itu toh yang sebenarnya. Bapak Ibu, saat ini
Kan kita selain ngamati kisah nyata ya, apa sih yang kita lihat di pengamatan ini? Kalau kita mau menginjili, kita juga belajar mengamati Bapak Ibu. Mengamati di sekitar kita, mengamati teman-teman kita, mengamati apa sih kok begini, dia punya ya ini kok ada tulisan kayak gini. Dan sekarang Bapak Ibu, kita tidak hanya mengamati dengan jalan-jalan, itu juga perlu ya. Sini apa sih di lingkungannya Purworejo, apa sih di lingkungannya Mantenan, apa sih di lingkungannya Sawangan, apa sih di lingkungannya Muntilan, apa sih gitu ya. Perlu loh Bapak Ibu. Sebelum kita nyampaikan berita Injil, kita perlu ngamati dulu. Dan lebih kerennya sekarang, apalagi kita mengamati orang, itu media sosial. Kita nggak datang ke rumahnya, kita tahu loh mereka ngapain kalau dia suka eksis dalam medsos. Ya. Jadi bisa kita ikuti, oh ini kok statusnya gini ya. Ya, yang apalagi yang udah masih muda-muda canggih. Saya kadang-kadang juga udah beda generasi, tapi saya tanya, saya nggak malu tanya, saya kok nggak pintar nunjuk ini ya, kok salah pencet ya gitu. Ya orang tua kita ini harus berani tanya. Kita bisa ngamati lewat media sosial Bapak Ibu. Ayo amati orang sekitar kita. Bahkan Bapak Ibu dalam keluarga pun bisa kita amati ya. Supaya oh kenapa ya anakku kok akhir-akhir ini senangnya di kamar sendiri ya. Kenapa ya? Anakku kok ora tahu ngomong dengan aku yo. Jebulannya tersinggung Bapak Ibu. Gak ibunya nyuruh dia gak belajar disuruh nggak terima, tersinggung neng kamar wae ya toh. Ibunya nggak tenang-tenang aja, amati dulu ada apa, biasanya anakku orang ngono kuwi kok sekarang begitu. Nah, bisa juga amati dulu apa yang terjadi di sekitar kita. Lihat, perhatikan. Paulus itu juga mengadakan pengamatan sebelum dia enggak yang amati dulu, lihat dulu. Supaya kita bisa menyampaikan Injil itu. Strategi pertama adalah diamati. Bahkan kalau kita melihat sesuatu hal yang tidak kudus, pasti kita juga merasa nggak nyaman. Karena terang gelap tidak bisa bersatu. Coba kalau ada teman anak-anak di sekolah sukanya gibah, wah nyaman nggak? Nyaman nggak? Gibahin orang sampai nggak habis-habis gitu ya kan? Ini ada nyaman gak Bapak Ibu? Tapi ternyata gibah itu asik loh. Mulai dari membicarakan, kemarin kita ketemu lagi ini. Oh iya kemarin dia ngomong gini, itu asik ternyata. Lama-lama kalau kita tidak sadar itu membawa kita. Amati dulu Bapak Ibu. Dan sekarang gara-gara orang tidak mau ngamati Bapak Ibu, sekarang lagi ngetren pinjol. Itu kan sebenarnya karena mereka nggak baca di awalnya petunjuknya akibatnya apa ya kan? Iya nggak? Mudah kan? Pencet oke, transfer jadi ya toh? Mudah. Tapi semua perjanjian di awal itu nggak dibaca, akibatnya nanti apa, yang terjadi apa, nggak dibaca, nggak diamati detail, sehingga sesudah terjadi baru, Nah, penting ya Bapak Ibu, yang pertama apapun kita amati dulu, kita pelajari dulu, dan tidak semua kita punya kemampuan yang istimewa itu, tapi kita bisa melatih. Yang kedua, mari kita lihat. Poin yang kedua, strategi Paulus, ya mengapresiasi keyakinan orang lain. Nanti kita baca lagi ya 22 sampai 23. Bapak Ibu yang terkasih, mengapresiasi, melihat bukan berarti setuju. Ya.
Di ayat 22 tadi dikatakan, nanti baca Bapak Ibu sendiri ya. Maksudnya di ayat 22 dikatakan, Paulus pergi berdiri di atas pasir berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah." Kamu sangat beribadah. Jadi nggak dibilang, jangan nyembah patung, itu nggak benar. Wah, langsung orang nggak mau ketemu dengan dia, ya kan Bapak Ibu? Tapi apresiasi dulu. Keren loh kalau kamu potong rambut begitu. Wah, apalagi agak dipendekin dikit lagi. Ya, dia apresiasi karena dia udah ngelihat, dia bilang kamu memang orang yang beribadah. Paulus, aku melihat dalam segala hal sangat beribadah, religius gitu ya. Bahasa lain juga berkatakan sangat terlalu percaya. Mungkin ada juga sebenarnya mengatakan sebenarnya Paulus itu bilang, kamu sih terlalu percaya dengan tahayul. Sebenarnya gitu. Tapi dia apresiasi lah, dia mengapresiasi untuk keberadaan orang-orang Athena. Karena di situ di baru ada dia bicara karena ada mesbah yang tidak dikenal. Jadi Bapak Ibu ada mesbah-mesbah ya, mungkin kalau kita Bapak Ibu, aku lihat di YouTube aja ya, tapi kalau Bapak Ibu pernah ke Bali mungkin ya, ada tempat penyembahan gitu ya. Tujuannya menyembah dewa supaya tidak mendapat hukuman gitu ya. Supaya tidak mendapat hukuman. Nanti kita lihat ada ayat pendukungnya, Bapak Ibu boleh baca. Kami menyembah roh, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Jadi dengan apresiasi, Paulus sebenarnya ingin katakan, kamu begitu, saya mengapresiasi sih tentang ibadahmu. Ritual yang kamu lakukan, keren banget sih gitu ya. Itu kamu lakukan kepada Allah yang tidak kamu kenal. Gitu loh. Yang tidak kamu kenal aja kamu sedemikian itu loh. Sebenarnya keren sih. Itu udah bagus sih. Udah cakep gitu ya. Jadi Paulus itu bukan berarti setuju dengan hal itu. Tapi dia mengapresiasi. Sehingga dia bisa menyampaikan Injil yang kebenaran gitu ya. Jadi dia mengapresiasi akan hal itu, mengapresiasi keyakinan orang lain. Jadi nggak langsung mengkat, lama-lama jeglek ya Bapak Ibu. Kenapa komunikasi kita langsung terputus dengan orang lain? Kita mau nyampaikan Injil tapi nggak nyampe, karena kita sering sekali langsung ini loh, kita karena merasa udah tahu Yesus itu juru selamat gitu ya, langsung kalau percaya kamu hidup atau mati. Bapak Ibu yang paling enak nginjili orang kalau mau cepat ya, yang paling gampang orang pasti berkata iya. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Tukang cukur. Tukang cukur cepet itu. Pas lagi gini ya kan. Ya kalau mau cepat gitu. Pas lagi gini dikasih sabun, kalau bapak-bapak kan dikasih sabun gitu ya, kasih apa gitu ya, lagi tiduran gitu, mau mati apa hidup Pak ya. Kalau mau hidup terima Yesus langsung bilang iya itu kan, langsung pisaunya digini, mau mati atau hidup Pak, kira-kira gimana? Iya terima Yesus langsung begitu, ya kan? Dicukur pisaunya, mati atau hidup Pak. Tapi itu kalau mau cepat, ada sini lagi menggebu-gebu ingin penginjilan, itu jadilah tukang cukur dan cepat itu. Mau mati atau hidup Pak? Langsung iya saya terima Yesus, langsung begitu. Bapak Ibu, kita mau belajar strategi Paulus bahwa kita mau mengapresiasi orang. Bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita mengikutinya. Tapi itulah strategi. Wah kamu keren loh gitu. Kamu pada Allah yang tidak kamu sembah aja setaat itu, sepatuh itu gitu ya kan. Siapa di sini yang suka mengapresiasi temannya,
mengapresiasi orang lain. Suka nggak kalian mengapresiasi? Atau suka kalian mengejek orang? Ini bahayanya kita jadi nggak bisa menyampaikan Injil. Dekat aja orang nggak mau dengan kita. Ya, kamu sih rambutnya yang kayak gitu. Itu mah kayak gitu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu ya kan. Orang langsung, kamu nggak tahu aja, nggak kenal saya gitu kan, langsung nggak mau. Tapi coba kita bilang, kamu kalau pakaiannya dimasukkan lebih ganteng. Sebenarnya kamu bajunya di luar aja udah ganteng loh. Apresiasi kan. Sebenarnya kita nggak setuju bajunya diluarin gitu kan. Paham nggak Bapak Ibu saya katakan ini? Saya kasih contoh aja mengapresiasi orang ya. Saya ketemu anak kecil misalnya, aturannya kan rapi ya, sampai pulang sekolah rapi, baju harus dimasukin gitu ya. Saya lihat anak selalu tiba-tiba baru jam 8 udah bajunya keluar gitu kan. Bajumu masukkan, nggak gitu. Saya apresiasi dulu, keren loh kamu. Sebenarnya aslinya kamu udah keren loh. Bajumu udah seragamnya udah pas, sepatunya juga udah pas. Tapi yang keren lagi kalau sampai pulang sekolah baju itu rapi, diikat pinggang dirapikan, lebih keren lagi tuh. Oh iya Bu, saya temukan 1 minggu kemudian dia dari pagi sampai sore nggak keluar lagi baju. Kalau saya bilang tadi, ini ada teman saya juga suka gitu, itu baju dimasukin baru jam segini udah keluar, besoknya ketemu gurunya dia nggak mau. Strateginya salah. Bisa ketemu gurunya di situ dia udah lari bukan karena dia sopan, nggak mau ketemu itu. Nah itu strategi Bapak Ibu. Jadi apresiasilah orang lain, apresiasi keluargamu, apresiasi temenmu. Kamu keren loh pemain tamborin ya, keren loh saudara. Aku suruh nari kayak gitu, belum 2 menit saya udah gak bisa gitu, dan saya tidak bakat itu. Saya mau latihan nari, ya saya bisa sih, dulu saya pernah tari. Nah tarinya bukan tari gitu, tari soreng, tahu tari apa dulu tahun 2005 saya sampai kabupaten latihan. Orang latihan 5 kali udah jadi, saya 10 kali jadi masih mentah. Gerakannya gimana? Saya hanya hafal hitungannya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hafal hitungannya, gerakannya lupa. Mana tadi gitu. Itu kita harus akui, kita harus apresiasi apa kehebatan orang lain dulu supaya kita bisa nyampaikan Injil. Yang ketiga, lanjut. Oke. Bapak Ibu, strategi yang ketiga yang digunakan Paulus adalah menjadikan logika sebagai pijakan bersama. Nanti baca ayatnya Bapak Ibu 24 sampai 26. Logika sebagai pijakan utama. Paulus mengakui, mengapresiasi keyakinan orang lain, tetapi Allah itu pencipta. Allah nggak bisa dibatasi dengan tempat. Allah itu logos. Allah itu adalah roh. Kesaksian kekristenan mengajarkan ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu yang mau ditekankan Paulus saat berkomunikasi dengan orang Athena, karena mereka itu orang-orang cerdas Bapak Ibu. Nah, Bu Topat, kalau begitu, kalau Allah itu roh dan kebenaran, untuk apa gereja? Kita kan bisa beribadah di mana saja, kita bisa ibadah dengan YouTube, ya enggak Bapak Ibu? Karena Allah itu roh. Bahkan kita ibadah sambil di motor, di mobil, iya Allah itu roh. Tapi Bapak Ibu, semakin kita bersatu, semakin kita satu roh, kuasa Tuhan turut bekerja di situ. Tapi bukan tempatnya. Mereka tadi sediakan tempat, sediakan ini segala macam, oke gitu. Tapi justru 24 jam sehari itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu roh, Allah itu roh dan kebenaran. Jadi enggak konsepnya itu tidak hanya tempat, tidak. Tapi
tempat itu kadang-kadang kita butuh untuk mendukung kita lebih tenang, lebih ini fokus. Tapi konsep yang mau diubahkan logika menjadi pijakannya adalah Allah. Paulus ingin mengatakan Allah itu hidup, Allah itu pencipta, Allah itu ada, gitu ya Bapak Ibu. Pakai logika, rasio. Kamu menyembah Allahmu dengan taatnya padahal kamu tidak kenal mereka. Kenapa kamu tidak lebih sungguh-sungguh mengenal menyembah Allah yang kamu kenal itu? Bapak Ibu, dikatakan ibadah dalam roh dan kebenaran, gunakan logika yang dengan kritis. Ya, kritis itu bukan kejet-kejet ya. Kritis itu maksudnya kita harus tahu yang sebenarnya itu apa, yang benarnya apa. Maka kita harus terus belajar supaya kita tahu benar dan salah. Dulu ada soal benar salah ya. Gini, A atau B gitu ya. Kalau A centang A, kalau B benar atau salah, BS ya istilahnya, BS pada waktu itu. Nah, tapi kita jadi anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kalau orang bilang ini mobil Avanza sama loh gitu ya, dengan mobil apa gitu, yang suka mobil ya misalnya. Ini HP ini sama loh, tapi samanya yang dilihat sama, tapi kita harus tahu hebatnya dia apa, istimewanya dia apa. Kalian kalau bilang Tuhan itu sama-sama baik loh, banyak orang terjebak karena tidak tahu. Kalau Bapak Ibu apalagi anak-anak muda ini ya, orang tua aja bisa kejebak apalagi anak-anak muda, sama aja. Bahkan kadang orang lain lebih baik daripada orang yang kenal Tuhan, ya enggak? Orang yang percaya 24 hari 30 hari sebulan ke gereja ya, tapi dia orang lain lebih baik dari dia. Sama. Tapi menjadi kritis, kita harus tahu kenapa kalian ikut Yesus. Kenapa kalian pegang Yesus sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah nyawa terakhir. Kenapa harus pegang dia? Karena kalian udah tahu siapa Yesus. Di sini kan Paulus menceritakan bahwa hidup tentang kebangkitan Yesus. Dia kenal benar Yesus mati dan bangkit hidup, Allah itu pencipta. Dia kenal siapa Tuhannya sehingga dia mempertahankan itu. Sama tapi tak serupa. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata dalam hati, aku udah ikut Tuhan pun penderitaanku ada-ada saja. Kayaknya orang lain lebih bahagia. Aku sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melayani Tuhan, kayaknya masalahku ada aja. Kayaknya aku sudah bergumul setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok masih begitu saja. Kalau katanya Tuhan hidup, kenapa bergumulanku begini? Kalau katanya Allah itu pencipta, kenapa aku mengalami banyak hal? Bapak Ibu, kembali lagi kita mau tahu bahwa Allah itu ya dan amin, tetap setia, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Saya tidak asal ngomong loh Bapak Ibu. Kalau saya pelajari firman ini, saya alami 10 tahun saya berdoa, saya bilang saya tidak relakan bapak saya dipanggil Tuhan kalau dia tidak terima Yesus. 10 tahun Bapak Ibu, saya injak kaki di Jawa ini tahun 2010 saya kembali ke Sumatera. 10 tahun. Sempat sampai kritis di usia 7 tahun saya di sini, kritis tapi nggak dipanggil Tuhan. Karena dia harus terima Yesus dulu. Karena saya bilang Tuhan saya gak rela kalau bapak saya gak terima Yesus.
Saya nggak rela kalau dipanggil hidup lagi. Tapi begitu saya izinkan Tuhan pulang, 3 tahun hidup nggak jelas, mati nggak ini, terus tiba-tiba sakit aja ya. Udah terima Yesus, 5 bulan kemudian dipanggil Tuhan. Tapi kita udah punya kesepakatan. Udah ketemu 1 minggu berdoa, saya tuntun terima Yesus, saya suruh dia ngampuni, saya suruh dia apa yang punya, yang dia pegang dia lepaskan, semua kekuatan apa hal dia doakan selama 1 minggu, sangat singkat sih. Tapi Bapak Ibu, 5 bulan kemudian bapak saya tiada. 3 tahun sampai ini mau dibawa ke dokter mana, nggak ada penyakit. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Apakah kita yakin Allah itu sanggup jawab doa kita? Apa doamu saat ini? Jodoh? Apa doamu? Masa depan? Tapi kita mau lihat, kita pakai juga logis. Logika sesuai dengan kebenaran. Kita harus kritis, jangan juga asal ikut orang tanpa kita belajar. Maka kita ayo belajar. Supaya kita apa dikatakan orang, kita harus pakai logika kita juga. Kita tahu kebenaran yang sebenarnya. Yang poin terakhir, mari kita lihat yang keempat. Poin terakhir, oke. Lebih menekankan pada pertobatan pribadi. Sering kita Bapak Ibu udah ngomong dengan orang, bersahabat dengan orang bertahun-tahun ya. Kalau kita nanti baca ayatnya lagi ya Bapak Ibu. Nanti kita baca ayatnya lagi, coba Bapak Ibu lihat nanti di ayat 30. Sering gak Bapak Ibu kita sudah berteman dengan orang bertahun-tahun, tapi kita nanti kalau saya ceritakan Yesus jadi nggak baik lagi hubungannya. Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau saya doakan dia kan ini gimana ya? Jadi nggak baik lagi hubungan kami nanti. Dia jadi nggak dekat lagi dengan saya. Bapak Ibu, kalau di ayat 30 dan 31. Coba yang anak muda yang bawa Alkitab. Alkitab saya ini Alkitab usia 20 sampai 25 tahun. Jadi mata saya agak kadang bacanya tadi gini-gini gitu. Saya minta Fitri tolong bacakan ayat 30 dan 31. Semua orang harus bertobat. Semua orang harus bertobat. Bapak Ibu, itu satu hal yang ditekankan Paulus. Semua orang itu kalau kamu udah tahu itu salah, harus bertobat dari yang salah pada yang benar. Bertobat itu berbalik arah. Tadinya kita jalannya kayak gini, kita jalannya ke sini. Tadinya kan mereka hanya menyembah di dalam tempat-tempat kuil-kuil dan suatu ini. Mereka harus kenal Allah mereka yang hidup. Mereka harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, 4 strategi Paulus ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu yang mau kita tangkap hari ini? Apa yang Bapak Ibu mau renungkan hari ini? Mungkin Bapak Ibu sudah berteman dengan orang beberapa lama, berapa waktu. Apakah kita berani untuk menyatakan kebenaran itu? Apakah kita berani untuk menyatakan bahwa itu salah? Apakah kita berani dengan segala konsekuensi untuk bawa mereka ke Yesus? Atau kita yang terbawa arus?
Atau kita yang terbawa arus? Bapak Ibu, yang paling sulit nginjili orang kejawen. Mereka punya aliran di mana kejawen itu punya aliran kesempurnaan. Kesempurnaan itu kesederhanaan, kesempurnaan, mati nanti rohnya kembali ke penciptanya. Itu kalau dia hidupnya di dunia baiknya sempurna. Sederhananya begitu. Hidupnya sempurna. Sampai sekarang saya masih bergumul dengan mertua saya karena kejawen. Berawal dia yang nginjili saya. Malah dia yang nginjili, saya nginjili dia nginjili saya. Tapi saya bilang demi nama Yesus bahwa Tuhan turut mengerjakan sesuatu dalam diri Mbah ini. Kamu mau enggak seperti Mbah? Apa ya Mbah? Jam 12 tangi mandi. Apa Mbah? Kan kita harus apresiasi toh keyakinannya dulu. Nek kowe gelem itu apik. Apik ya? Wah, aku duwe Kristus ya, Mbah. Kristus. Aku duwe Kristus ya, Mbah. Kristus. Akhirnya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan justru bekerja dengan caranya. Dia akhirnya terima Yesus juga dan akhirnya Tuhan kirimkan. Ini bukan saya nggak minta kepada manusia, saya doakan. Ini lebih dari 6 bulan saya serius doakan ini. Dan akhirnya Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan dengan cara Tuhan. Saya minta enggak, tapi dengan cara Tuhan. Kenapa? Tuhan pakai orang lain untuk membicarakan dan orang itu sampai ke Mbah ini. Sampai hamba-hamba Tuhan dan tim doa itu sampai ke mertua saya. Bapak Ibu, utamakan kita yang buat orang bertobat atau kita yang bertobat. Anak Tuhan yang dipengaruhi atau anak Tuhan yang mempengaruhi. Coba cek mana lebih sering. Kamu yang bergaulnya jadi berpengaruh mengenalkan Yesus ke orang lain atau kamu yang dipengaruhi? Mana Bapak Ibu? Hasilnya Bapak Ibu next. Iya, apapun strategi yang dilakukan Paulus tidak 100% orang percaya ikut Tuhan semua Bapak Ibu. Di ayat tadi 32 ada yang ngejek. Apa yang kekal hidup ya toh? Tapi semua jerih payah kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan mengikuti teladan Paulus, strategi Paulus, pasti ada juga yang mau bergabung dan mau percaya. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah berusaha, mahasiswa-mahasiswa dikasih tugas gitu ya. Ada yang bergabung, mungkin mereka tidak hadir tapi mereka beriman akhirnya. Kesimpulan Bapak Ibu, mari kita lihat kesimpulannya. Ya, kesimpulan Bapak Ibu, teladan strategi Paulus ini kita harus melakukan dengan pengamatan. Kalau kita mau penginjilan, pengamatan, mengapresiasi keyakinan orang lain, menjadikan logika sebagai pijakan bersama, kemudian menekankan pertobatan pribadi-pribadi. Ini yang mau kita tangkap hari ini. Ini yang mau kita tangkap. Kita oleh darah Yesus, Bapak Ibu kita pasti diberi kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu sejenak kita angkat pujian tadi oleh darah anak domba. Nyanyikan dengan iman. Mari pemusik angkat pujian tadi. Mari kita bangkit berdiri. Oleh darah anak domba, kuasa kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Nyanyikan dengan iman oleh darah anak domba. Mari yang singar maju ke depan. Kita angkat pujian ini dengan iman Bapak Ibu oleh darah anak domba. Yesus bangkit itu dia melewati pengorbanan Bapak Ibu. Darahnya tercurah. Jadi apapun strategi yang kita miliki itu adalah semua karena Allah kita hidup dan kekal. Oleh darah anak domba.
Katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, apapun pergumulan kita oleh darah anak domba, strateginya kita pakai, strategi Paulus kita ikuti, kita katakan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan dengan iman, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bapak Ibu, dengan iman kita lakukan pujian ini. Kalau kita ragu, Yakobus berkata, orang yang ragu bagaikan kapal di tengah laut yang diombang-ambingkan. Anak Bapak Ibu, percaya nggak darah domba berkuasa? Percaya nggak darah domba itu berkuasa? Darah Yesus berkuasa. Sekarang katakan dengan segenap hati, dengan iman, kesaksian-kesaksian Bapak Ibu dimanapun, bagi keluarga Bapak Ibu, bagi anak-anak Bapak Ibu, bagi teman saudara, bagi sahabat saudara, dengan kesaksian pengorbanan Yesus bangkit oleh darah anak domba, Tuhan mengerjakan. Katakan dengan segenap hati. Sekarang tiba oleh darah anak domba, sekarang telah tiba. Katakan Bapak Ibu pujian itu dengan sungguh-sungguh. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. mari kita berdoa Bapak Ibu.
Kami Tuhan panggil dan Tuhan selamatkan untuk dipakai oleh Tuhan menyelamatkan orang-orang sekitar kami. Tidak ada kebetulan ada orang bertemu dengan kami, baik itu keluarga kami, baik itu teman kerja kami, baik itu Tuhan orang tua kami, baik itu Tuhan sahabat handai tolan kami, bahkan teman-teman kami dalam satu gereja. Kami percaya kuasa kekekalan kebangkitan Tuhan. Maka kami berkata, demi nama Yesus darah anak domba, pakai kami Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan kami bijaksana mengamati, belajar kami Tuhan mengapresiasi. Kami juga Tuhan untuk memakai hikmat, pengertian, logika yang dari Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menekankan pertobatan secara pribadi. Sehingga kami mengenal Tuhan bukan karena tempat, tapi karena hidup kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami semua, sehingga kami berani, kami dipakai Tuhan dimanapun kami berada, menjadi pemberitakan kabar sukacita bagi orang lain. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak. Baik, terima kasih untuk Ibu Topot yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang bertugas kami persilakan dan kita akan naikkan pujian Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, iman ketika bersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Silakan duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, jadwal petugas pelayanan ibadah GWI Mertoyudan. 1. Persekutuan Wanita Selasa 19 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan Ibu Sayekti STH, pimpin pujian Saudari Maria, tempat Ibu Nurmala. Kedua, Persekutuan Pria Selasa 19 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan Bapak Danar MTH, pimpin pujian Bapak Yatin, tempat Bapak Yatin. 3. Persekutuan Keluarga Jumat 22 Maret 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan Saudari Rinca, pimpin pujian Saudari Feby, tempat Ibu Ning, gereja. 4. Persekutuan Remaja Sabtu 23 Maret 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat latihan. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, firman Tuhan Saudari Maria STH, pimpin pujian Saudari Weli, pemain musik Saudara Fitri, tempat Saudara Christian. 5. Ibadah umum Minggu 24 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Doa penyembahan Saudari Weli, firman Tuhan Saudari Maria Wesley STH, pimpin pujian Saudari Deborah dan Widya, singer Saudari Andina dan Saudari Ivana, pemain musik Saudari Karis, operator LCD Saudara Jimmy dan Saudari Uli, persembahan Bapak Matias, tata gereja keluarga Bapak Matias. 6. Sekolah Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, firman Tuhan Pendeta Muda Topot Bancin STH. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta jemaat kita. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, dan yang akan memimpin kita dalam doa dengan penuh kasih Ibu Topot akan memimpin kita dalam doa berkat dan doa penutup. Dan kita akan naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdoa. Memuji kebesaran
kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita di hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kasih, kemurahan, pemeliharaan dalam hidup jemaat. Kita berdoa segala pergumulan-pergumulan kita di dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong kita. Kita berdoa supaya melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa yang akan ditarik memuliakan Tuhan di tempat ini. Ambil waktu sejenak, kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan buat gereja ini. Hal-hal yang membelenggu selama ini Tuhan, kami berdoa demi nama Yesus. Engkau yang turut bekerja hari ini. Buat iman jemaat Tuhan, iman kami semua. Engkau Allah yang hidup. Engkau yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Satukan hati kami Tuhan untuk bersepakat berdoa untuk gereja Mertoyudan ini. Buat segala hal yang selama ini merintangi Tuhan, dengar doa kami. Tuhan pakai kami menjadi alat, menjadi kesaksian. Kuatkan iman kami, beri kami menjadi anak-anak pemenang bersama Yesus. Setiap persoalan-persoalan yang dihadapi umat Tuhan, kami percaya demi nama Yesus ada jalan keluar. Tambah-tambahkan hikmat pengertian Tuhan, pengenalan akan Engkau, sehingga benar-benar Tuhan mereka bijaksana dalam mengambil sikap dalam setiap keputusan mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, jikalau hari ini mereka menjadi seorang pedagang, Tuhan berkati usaha mereka. Kalau mereka menjadi seorang peserta didik, siswa-siswi, berkati Tuhan sekolah mereka. Kami berdoa demi nama Yesus, pegang masa depan anak-anak kami. Kalau kami Tuhan menjadi pekerja atau karyawan, Tuhan pakai kami menjadi karyawan yang hadir, membawa dampak positif, dampak yang baik. Kami yang bisa mempengaruhi orang lain karena ada Kristus yang mempengaruhi hidup kami. Pelihara Tuhan dalam segala pergumulan Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang undur hari ini, lawat mereka, jamah mereka, dengan darah Yesus hampiri mereka, sehingga mereka pun setia menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami mendukung Ibu Gembala Sidang yang pelayanan ke gereja Wesleyan di Temanggung. Kiranya kehadiran Ibu Gembala Sidang dan tim di sana, kiranya membawa kasih karunia Tuhan, membawa lawatan di gerejamu di sana. Banyak jiwa yang dilawat di sana demi nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, inilah keberadaan kami. Kami berdoa, pelihara kami bagi biji matamu Tuhan. Hari ini kalau ada yang sakit, kami berdoa, sakit yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kuatkan iman mereka bahwa Allah yang hidup yang kami sembah dalam roh dan kebenaran menyembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, melalui tangan dokter yang bekerja hari ini, melalui obat yang mereka minum. Demi nama Yesus, segala penyakit Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga terbebas dari obat-obatan, terbebas dari sakit penyakit oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami percaya Kau akan turut bekerja di gereja ini. Kami percaya Tuhan, pergumulan gereja ini juga dalam rangka masih mengurus IMB gereja ini. Tuhan, buka jalan. Mudahkan Tuhan jalan-jalan, karena Engkau yang bekerja di depan kami, berjalan di depan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.